Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peta konsep hakikat pendidikan IPS. Berikut presentasinya. IPS meliputi pengertian IPS, rasionalisasi pendidikan IPS, tujuan pendidikan IPS, sejarah perkembangan IPS di Indonesia, ruang lingkup pendidikan. Pengertian IPS mencakup pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial meliputi ilmu sosial, studi sosial, ilmu pengetahuan sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Studi sosial merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Ilmu pengetahuan sosial, hasil kombinasi atau perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan politik. Rasionalisasi pendidikan IPS. 1. Mensistematisasikan bahan, informasi, kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia. 2. Lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah. 3. Mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan. Tujuan pendidikan IPS. 1. Mengembangkan potensi peserta didik. 2. Memiliki sikap mental yang positif. 3. Terampil mengatasi setiap masalah. Sejarah perkembangan IPS di Indonesia meliputi latar belakang sosiologis, latar belakang pedagogis. Perkembangan kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial dan IPS di Indonesia yang meliputi 1. Perkembangan IPS pada tahun 1945 sampai 1964, yaitu istilah IPS di Indonesia yang belum dikenal, adanya mata pelajaran sejarah, geografis, sivis, operasi yang disampaikan secara terpisah di sekolah dasar, dan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, antropologi di sekolah menengah. Yang kedua yaitu pendidikan dan kurikulum pada tahun 1964 sampai 1968 yang meliputi pendidikan dasar atau kelompok dasar dan kelompok cipta, dan pendidikan menengah, kelompok dasar dan kelompok khusus. Kurikulum yang ketiga yaitu pendidikan IPS pada tahun 1972 sampai 1973 yang meliputi istilah IPS mulai muncul dengan seminar nasional tentang civics education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Ada 3 istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar pakai, yakni pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial, yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat ditangani. Pendidikan yang keempat yaitu pendidikan kurikulum IPS di kurikulum tahun 1975. Yaitu meliputi tidak dikembangkan oleh Kementerian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum. Pengaruh Amerika Serikat mulai menguat. Pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran IPS dalam sistem kurikulum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam perkembangan kurikulum ini adalah berbasis pada materi pembelajaran. Ciri yang menonjol dari perkembangan materi dalam kurikulum ini ialah mengembangkan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan yang kelima yaitu pendidikan IPS dan kurikulum pada tahun 1984.
Pendidikan yang keenam yaitu pendidikan IPS dalam kurikulum pada tahun 1994 yang meliputi mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-terpisah, yaitu saperatap atau mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk kelas 1 dan 2, ekonomi dan geografi untuk kelas 1 dan 2, sosiologi kelas 2, sejarah budaya untuk kelas 3, program bahasa, ekonomi, sosiologi, tata negara, dan antropologi untuk kelas 3 program IPS. Pendekatan yang ketujuh yaitu pendidikan dalam kurikulum tahun 2004 yang meliputi kajian IPS, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan. Pada kurikulum 2004 dinamakan pengetahuan sosial yang sudah terintegrasi dengan bidang studi PPKN atau disebut juga dengan mata pelajaran PKPS. Jenjang SMP dan SMA, PKN berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang ke-8 yaitu pendidikan dalam kurikulum pada tahun 2006 atau KTSP yang meliputi kurikulum IPS SD tahun 2006 dalam KTSP menggunakan istilah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kelas 1, 2, dan 3 dilaksanakan menggunakan pendekatan tematik, sedangkan kelas 4 dan 6 melalui pendekatan mata pelajaran. Pendidikan yang ke-8 yaitu pendidikan IPS dalam kurikulum 2013 yang mencakup memuat istilah berupa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS tidak lagi menekankan kepada jumlah fakta yang harus dikuasai siswa, tapi pada konsep-konsep pokok apa yang dipahami siswa. Pendidikan IPS yang meliputi ada manusia, tempat, lingkungan, waktu, perubahan, sistem sosial, budaya, kesejahteraan, dan perilaku ekonomi.